Halo Gen Ranger, selamat datang di podcast Genre Surakarta. Kalau kemarin kita udah membahas mengenai kesehatan mental, kali ini kita akan mengulik-ngulik mengenai kesehatan anak, yakni gangguan pertumbuhan yang sering kita sebut dengan stunting. Nah, kali ini mungkin akan menjadi topik yang menarik karena Triska akan ditemani oleh salah satu orang yang sangat berpengaruh di Genre Surakarta, yaitu Ibu Purwanti. Ibu Purwanti ini merupakan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surakarta. Ibu, telah kita ketahui ya bahwa stunting merupakan kondisi di mana terjadi gangguan pertumbuhan pada anak, yakni ketika panjang badan atau tinggi badan anak tidak sesuai dengan umur pada usianya. Nah, kenapa sih Bu, kita sebagai remaja harus mengetahui pentingnya pencegahan stunting? Ya, sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Genri. Salam. Ya, jadi permasalahan stunting saat ini sudah menjadi masalah nasional dan di bulan Januari kemarin BKKBN mendapatkan amanah untuk mengkomandoni penurunan angka stunting di Indonesia. Nah, permasalahannya kenapa sih remaja perlu tahu pencegahan stunting gitu ya? Iya. Karena memang kondisi stunting itu disebabkan karena masalah gizi kronis ya. Jadi masalah gizi kronis artinya terjadinya stunting itu adalah butuh waktu yang lama ya, karena kurangnya, salah satunya adalah kurangnya asupan nutrisi atau kebutuhan gizi yang dibutuhkan sejak hamil, kemudian lahir sampai balita. Nah, tentunya dalam proses kehamilan ya, ini harus diketahui sejak dini ya. Maka inilah yang perlu kita remaja harus kita ajak juga ya untuk menyiapkan ya nantinya menjadi calon ibu, calon bapak ya, yang mereka harus tahu sejak dini untuk promosi terkait dengan pencegahan stunting. Oke, baik. Nah, kira-kira apa saja sih Bu faktor penyebab terjadinya stunting secara mendetail itu? Ya, jadi penyebab stunting yang paling utama adalah kurangnya asupan nutrisi ya yang dibutuhkan sejak mulai dari kehamilan sampai balita. Nah, kalau secara rinci, jadi terkait dengan penyebab utamanya ya tidak semata-mata. Jadi gini, permasalahan stunting itu ada 4 faktor yang mempengaruhi ya penyebab utamanya. Jadi selain faktor asupan gizi atau nutrisi yang dibutuhkan, faktor lingkungan juga mempengaruhi ya, faktor pelayanan kesehatan juga ya. Kemudian juga ada faktor genetika. Jadi faktor perilaku. Jadi ada 4 ya. Jadi faktor lingkungan, faktor perilaku, faktor pelayanan kesehatan, dan genetik. Itu penyebab utamanya. Nah, faktor lingkungan, jadi memang stunting ini sangat terkait dengan lingkungan, karena lingkungan di sini adalah lingkungan di mana ibu hamil ataupun balita itu tinggal ya. Jadi termasuk sanitasi ya. Sanitasi itu sangat mempengaruhi terjadinya stunting ya. Kemudian dari faktor perilaku tadi ya. Perilaku penyediaan makanan yang dibutuhkan ya, mulai dari ibu hamil, kemudian bayi, balita. Kemudian dari faktor pelayanan kesehatan, ini juga penting, makanya sejak kehamilan bahwa ibu hamil itu harus mendapatkan minimal 4 ya, mendapatkan layanan kesehatan minimal 4 kali selama kehamilannya. Kemudian juga harus mengkonsumsi tablet tambah darah ya untuk ibu hamil. Kemudian juga kalau sudah kalau melahirkan ya wajib harus ditolong oleh tenaga kesehatan. Kemudian begitu bayi saat lahir itu juga harus mendapatkan inisiasi menyusu dini. Kenapa harus dapat inisiasi menyusu dini? Karena harapannya nanti manakala bayi itu bisa mendapatkan ASI yang pertama kali keluar dari ibu. Nah, ASI yang keluar pertama kali itu mengandung zat-zat kekebalan tubuh. Oke, seperti itu ya teman-teman faktor penyebab terjadinya stunting. Nah, kemudian BKKBN sudah menjadi nahkoda untuk pencegahan stunting.
Kira-kira apa sih Bu program dari DPPKB untuk menekan angka stunting di Kota Surakarta ini? Ya, jadi kita BKKBN dalam hal ini kita Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan kewenangan kami itu adalah pada pola asuh keluarga ya. Jadi karena tadi mulai dari kehamilan, maka kita ya pola asuh di tingkat keluarga itu sejak ibu hamil, kemudian ibu menjadi ibu balita ya, kemudian balita ya. Jadi kita punya istilahnya strategi kita adalah bagaimana pola asuh mulai dari kehamilan sampai balita itu betul-betul dari aspek lingkungan, dari aspek perilaku itu bisa kita dampingi. Nah, program kita di Kota Surakarta tidak hanya ibu hamil ya, tidak saja hamil, kita juga mulai dari pembinaan remaja ya. Jadi di Kota Surakarta program pendewasaan usia perkawinan ya, karena memang secara teori medis itu untuk pernikahan laki-laki minimal 25 tahun, kemudian perempuan 21 tahun. Ini bagian dari sebetulnya program yang nantinya itu bagian dari program tadi ya, pencegahan stunting ya. Kemudian juga konsultasi pranikah ya. Jadi kita ada program yang inovatif. Jadi semua calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan di Kota Surakarta itu juga mendapatkan konsultasi pranikah. Nah, salah satu materi yang kita sampaikan juga terkait dengan bagaimana menyiapkan nantinya tadi ya keluarga. Iya, itu ya Pak. Nah, kemudian berhubungan erat dengan gerakan Ojo Kawin Bocah. Apa sih Bu pesan Ibu untuk remaja-remaja khususnya di Surakarta ini? Ya, jadi sekali lagi remaja harapan bangsa ya, remaja adalah generasi penerus yang nantinya menjadi calon-calon pemimpin bangsa. Harapannya betul-betul menjadi generasi berencana ya. Jadi direncanakan betul nantinya saat ini selesaikan pendidikan ya, baik minimal adalah ya di perguruan tinggi kita selesaikan, kemudian kalau sudah menyelesaikan pendidikan tentunya nanti bisa mendapatkan pekerjaan terlebih dahulu sehingga nanti memasuki gerbang rumah tangga itu betul-betul siap untuk menjadi sebuah keluarga ya. Dari harapannya kalau saya punya pantun itu jangan minum Fanta sebelum minum Coca-Cola, jangan bermain cinta sebelum tamat sekolah. Mantap, keren sekali. Harapan kita jadi benar-benar khususnya untuk Kota Surakarta ya, janganlah kita raih dulu cita-cita kita ya, cita-cita setinggi langit baru nanti kita untuk memasuki gerbang rumah tangga gitu. Seperti itu ya Bu. Yeah. Nah, teman-teman, menarik sekali ya podcast pada hari ini. Perlu diingat bahwa anak merupakan aset bangsa. Jika tidak dijaga, dipelihara dan dipersiapkan dari sekarang, siapa yang akan melanjutkan? Sampai jumpa di podcast selanjutnya.